Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 473, Tambang Permata Darah Naga. Magic Flame Lord sangat mendominasi. Karena kita bagian dari kubu yang sama dan tambang permata darah naga berada di wilayah kita, dia setuju untuk membagi permata itu dengan kita 50/50. Namun, kudengar karena penguasa kita sebelumnya telah meninggal, Magic Flame Lord bermaksud memonopoli semuanya. Meskipun kau adalah penguasa kami, aku khawatir penguasa api sihir tidak akan menghiraukanmu, kata Bing Huo dengan nada serius. Oh, benarkah? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Dia telah membaca informasi tentang Magic Flame Lord dan mengetahui karakternya. Bing Huo, kata Jian Wushuang sambil menatapnya, ayo kita pergi mengunjungi penguasa api ajaib. Kunjungi Magic Flame Lord. Sekarang. Bing Huo terkejut. Ya, sekarang juga, jawab Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Segera setelah itu, mereka berangkat. Wilayah api ajaib bersebelahan dengan wilayah pedang darah, jadi mereka saling berhubungan. Suatu hari kemudian, Jian Wushuang tiba di Lord Mansion di wilayah api ajaib. Tolong beritahu tuanmu bahwa penguasa pedang darah sedang mengunjunginya, kata Bing Huo kepada salah seorang pengawal istana penguasa. Penguasa pedang darah. Penjaga itu melirik Jian Wushuang dan mencibir. Seorang ahli alam suci berani menyebut dirinya penguasa. Minggir. Wajah Bing Huo berubah. Namun Jian Wushuang memasang ekspresi acuh tak acuh saat dia perlahan membuka mulutnya. Penguasa api ajaib. Jian Wushuang berteriak. Suaranya seperti penuh keajaiban, bergema di seluruh rumah besar dan bertahan lama. Seorang tetua yang pemarah dan murung tengah asyik membaca buku panduan, ketika tiba-tiba ia mendengar suara itu, menyipitkan matanya, dan mengangkat kepalanya. Ketika dia melangkah keluar dan muncul di langit di atas rumah besar itu, dia segera melihat Jian Wushuang dengan tangan di belakang punggungnya. Dia adalah Magic Flame Lord terkejut dan sedikit marah. Dia tidak ikut serta dalam penjelajahan gua Istana Dalang, tetapi dia tahu apa yang terjadi di sana. Dia tahu banyak ahli tewas dan seorang ahli bernama Pendekar Pedang bangkit dalam pertarungan. Pendekar Pedang hanya seorang ahli alam suci, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar, yang dapat membuat takut penguasa tingkat menengah. Dalam pertarungan memperebutkan 4 cincin interspatial, Pendekar Pedang membunuh penguasa jiwa iblis dan penguasa kepulauan segudang dengan menggunakan beberapa teknik. Demon Soul Lord merupakan penguasa yang unggul. Meskipun Myriad Islands Lord hanya seorang penguasa tingkat lanjut, dia merupakan penguasa formasi teratas dan tidak lebih lemah dari penguasa tingkat atas. Namun mereka semua telah dibunuh oleh Swordsman. Terlebih lagi, Pendekar Pedang memiliki petarung boneka di tingkat markis. Oleh karena itu, Pendekar Pedang sudah menjadi terkenal di antara kedua kubu. Tuan, apakah Anda Pendekar Pedang? Penguasa api sihir menghampiri dan berkata sambil tersenyum dan sedikit rendah hati. Tuan. Bing Huo sedikit terkejut saat penguasa api sihir memperlakukan Pendekar Pedang dengan hormat. Penguasa api ajaib, pengawalmu tidak mengizinkanku masuk dan bahkan tidak mau mengirim pesan untukku, jadi aku harus berteriak. Maafkan aku, kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Raja Api Sihir menjadi pucat. Ia melihat ke arah pengawalnya. Pengawal yang menolak permintaan Deng Huo ketakutan, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dasar bodoh, kemarilah dan minta maaf pada Tuan Pendekar Pedang. Tegur penguasa api sihir. Penjaga itu segera berlutut dan menyampaikan permintaan maafnya. Jangan khawatir tentang hal itu. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Kemudian dia menatap ke arah penguasa api sihir dan berkata, Penguasa api sihir, aku baru saja menduduki jabatan penguasa pedang darah, jadi aku datang untuk mengunjungimu. Penguasa pedang darah. Penguasa api sihir sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari mengapa Jian Wushuang datang ke sini. Tuan, tidak, penguasa pedang darah. Mari kita turun dan mengobrol, kata penguasa api sihir. Baiklah. Jian Wushuang mengangguk lalu memberi perintah pada Bing Huo. Tetaplah di sini. Baiklah. Bing Huo mengangguk dengan hormat. Jian Wushuang dan Raja Api Ajaib kemudian pergi. Bing Huo berdiri di kehampaan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa bahwa Magic Flame Lord kagum pada tuan kita? Benar, dia pasti kagum padanya. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukan tuan kita dengan begitu sopan. Tidak lama kemudian, Jian Wushuang keluar dari Lord Mansion, sementara Magic Flame Lord secara pribadi mengantarnya keluar. Bing Huo, ayo pergi, kata Jian Wushuang. Kemudian mereka berangkat menuju wilayah pedang darah. Penguasa api ajaib akhirnya merasa lega. Dalam perjalanan kembali ke wilayah pedang darah, Bing Huo bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apa yang Anda katakan kepada Tuan api ajaib? Tidak ada. Kami hanya mengobrol santai, dan aku dengan santai menyebutkan tambang permata darah naga, kata Jian Wushuang. Disebutkan begitu saja. Bing Huo mengerutkan kening.
Baiklah, itu sudah cukup, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Jangan khawatir, penguasa api sihir tidak bodoh. Dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Bing Huo tidak bertanya apa-apa lagi. Segera setelah mereka kembali, Bing Huo menerima berita bahwa orang-orang dari wilayah api ajaib telah menarik diri dari tambang permata darah naga dan dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menginjakkan kaki di tambang itu lagi. Bing Huo tercengang. Dalam benaknya, Magic Flame Lord sangat mendominasi. Kapan dia menjadi begitu baik? Bing Huo tidak tahu bahwa penguasa api sihir hanya bersikap sombong terhadap yang lemah, seperti penguasa pedang darah sebelumnya, yang merupakan penguasa pemula. Tetapi ketika menyangkut Jian Wushuang, segalanya berbeda. Bahkan seorang penguasa tingkat tinggi atau penguasa tingkat atas akan memperlakukan Jian Wushuang dengan sopan. Penguasa api sihir hanyalah seorang penguasa tingkat menengah, jadi dia tidak berani bertindak dengan cara yang mendominasi. Dia bahkan khawatir bahwa dia mungkin akan membuat Jian Wushuang marah dan terbunuh olehnya. Tambang permata darah naga dan bahkan wilayah pedang darah menjadi tenang. Jian Wushuang telah memperkuat posisinya. Hari kelima setelah mereka kembali, Tam Markis Piaoxue mengirimkan sesuatu kepadanya. Akhirnya, pikir Jian Wushuang dengan sedikit harapan. Barang yang dikirim kurir itu ke sini menghabiskan 80.000 medali pertempuran milik Jian Wushuang.